Assalamualaikum Dokter Aisyah. Waalaikumsalam. Apakah dengan mendengar audio forgiveness dan juga kalimat-kalimat maaf betul bisa merilis perasaan si anak dari rasa marah, kesel, dan sebagainya? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap anak yang baik terhadap orang tua toxic parent, di mana orang tua sudah kelewatan tertipu puluhan juta berkali-kali oleh orang lain? Artinya lebih percaya terhadap orang lain daripada anak. Anak sudah berulang kali mengingatkan hal yang benar, tidak ikut penipu. Ortu tidak pernah percaya dengan anak. Anak memberikan apapun dirasa kurang. Menuntut anak banyak hal, berhitung segala pemberian anak. Dan yang pertanyaan yang terakhir, bagaimana tips memperbaiki karakter anak yang sebelumnya mendapatkan didikan dan pola yang kurang tepat, supaya pola asuh yang sebelumnya itu tidak berpengaruh buruk pada perkembangan karakter, psikologis, dan masa depan anak nantinya. Forgiveness, ya, memaafkan ya. Kelihatannya mudah ya. Bunda minta maaf ya nak, misalnya gitu ya. Aku minta maaf, Bunda maafkan engkau ya nak. Kelihatannya mudah ya. Tapi itu dahsyat yang terjadi di otak, itu nggak main-main kata memaafkan. Nggak main-main. Iya. Karena di dalam kehidupan kita itu, apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar itu masuk ke otak. Jadi kan semua terapi itu kan terapi bicara. Ada bicara sama diri sendiri, itu namanya self therapy. Ada bicara sama orang lain untuk orang lain membantu memetakan, itu juga bicara. Ya. Nah, Islam mengajarkan semuanya. Sholat itu kan bicara sendiri kan. Kalau di dalam ceritanya nih, di dalam kita lagi individu, ya Allahu Akbar. Mulai dari Allahu Akbar, doa iftitah, masuk Al-Fatihah, dan seterusnya, itu kan namanya self-talk. Tapi ya, apa yang kita lafazkan itu, ya Allah sudah bikin satu sistem di otak, apa yang diucapkan tuh jalan. Ya, Allah perintahkan otak. Ya, wahai otak, itu ya hambaku sudah minta ampun tadi. Lafaznya di antara duduk dua sujud. Ya, ikatan di otak yang kuat itu, ya kendorkan. Ya, Allah langsung perintahkan pada otak. Udah dibikin sistemnya. Udah dibuat sistemnya kayak gitu. Nah, yang nanti membedakan adalah ya, ada orang sholat atau waktu minta maaf atau memaafkan dia sambil lalu saja. Ya, itu yang membedakan. Ada yang sungguh-sungguh. Itu nanti yang membedakan. Walaupun nanti sama kata maaf dan memaafkan itu maknanya bisa sama, tapi itu tadi ada yang sambil lalu, ada yang sungguh-sungguh. Apa yang nanti berbeda? Kalau sambil lalu, ya, nah Bunda minta maaf ya, sambil lalu gitu, itu kalimat itu belum jalan seluruhnya di dalam tubuh. Karena kalau baru bicara, itu baru otak kiri yang nyala, pesannya baru jalan di kanan. Bunda minta maaf ya, atau tadi misalnya kita sholat bismillahirrahmanirrahim, nah itu baru di kanan. Yang kiri belum, badan kiri kita ini belum dikasih informasi. Sehingga apa? Maka diperlukan kesungguhan. Tanda kesungguhan apa? Waktu memaafkan dan minta maaf, itu tadi perlu membayangkan kembali peristiwanya. Kenapa sih harus membayangkan? Karena membayangkan salah satu kerja otak kanan. Kanan ini kalau dia bekerja, pesannya jalan di tubuh yang kiri. Jantung tuh di kiri, kolbu tuh di kiri soalnya. Juga sholat, kalau waktu kita sholat hanya sambil lalu, baru jalan di tubuh yang kanan, karena ngomong kita kan di otak kiri. Itulah diminta sholat itu khusyuk, membayangkan kalimat itu jalan di badan, agar dia pakai otak kanan kita ini nyala, jalan di tubuh yang kiri, jantung ini nanti dibersihkan. Kan gitu. Karena nanti memori itu, kalau kita bisa jelaskan mungkin lebih panjang waktunya, bukan hanya di otak sini, memori itu ada di jantung juga. Itulah bedanya, yang sambil lalu sama sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh kemudian diulang maafnya, itu jauh lebih detail lagi. Itu salah satu, makanya teknik forgiveness itu nggak cuma 1 kali, 7 malam berturut-turut.
masih juga rasanya belum bisa memaafkan, tambah 40 hari, 40 malam berturut-turut. Ya, biasanya 40 tuh udah, alhamdulillah itu. Ya, sudah lebih terlepas sambungan otak. Ya, jadi yang membedakan adalah kesungguhan. Karena ada pengaruhnya di otak pada saat kesungguhan itu. Ya, baik. Kemudian soal ditipu ya, ini juga ada beberapa ya. Orang tua misalnya mau bisnis, anaknya mungkin udah besar ya, jadi anaknya udah bisa nganalisa, terus dia kasih tahu pada orang tuanya, Pak, menurut saya tuh nggak benar-benar gitu. Ada memang Kak, itu masuk di ranah watak orang tua. Ada orang tua, ada manusia yang wataknya, salah satu kelemahan wataknya adalah lebih percaya orang lain daripada orang dalam. Itu ranah watak, itu pembahasan di watak itu. Ada tuh, tapi itu kelemahan. Biasanya apa? Orang-orang yang watak ekstrovert. Orang watak ekstrovert itu ya, dia nggak percaya sama keluarga sendiri. Dia percayanya sama orang lain. Itu ekstrovert. Bisa ya Bu, seperti itu. Ya, itu watak itu. Jadi orang-orang, siapapun orang tua yang watak ekstrovert ini harus aware bahwa bentar dulu, masa kita percaya sama orang lain. Nah, itu caranya. Masa kita kan orang-orang dekat kita lebih dekat sama kita gitu. Nah, itulah dia perlu pemikiran lagi, pertimbangan lagi gitu. Ya. Jadi ada yang begitu, apalagi kalau orang lain itu ya tahu kelemahan si orang tua ini. Tahu, tinggal dipuji-puji aja nih orang tuanya. Untuk itu supaya orang tuanya kembali ke kita, si anak ini yang mau betul-betul menyelamatkan orang tua, lihat bahasa kasihnya apa. Masuk lagi di ranah watak bahasa kasih. Oh, orang tuaku senang dipuji. Maka supaya dia tidak diambil orang lain, maka kita kembali puji dia. Masuk lagi Al-Imran 159 tadi. Ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, saya bicara sama ayahku ya Allah. Karena di dalam ayat tadi, apabila engkau keras dan berhati kasar, dia menjauh darimu. Karena Al-Imran 159 bukan hanya untuk anak-anak, untuk kita musyawarah. Ya, terus kita lihat lagi, oh bapakku ini senangnya dipuji-puji. Bapak luar biasa loh, selama ini terima kasih aku. Jadi ambil hatinya. Sentuhlah dia di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Insya Allah, amin. Caranya gitu, ya. Iya. Oke, terus tadi terakhir karakter lagi ya. Ya. Gimana nih cara ngedidiknya? Tadi ya sudah sempat 2 kali kita bicarakan ya. Sekali lagi adalah otak ini sampai umur 100 tahun pun masih bisa dikasih nasihat. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Ya, cuman memang nasihat yang waktu umur lebih muda itu lebih banyak diingatnya. Gitu. Jadi artinya kalau yang kemarin-kemarin karena kita hilaf, kita nggak tahu ya, ada kesempatan. Ya, yang penting kita belajar dulu. Kadang gini, kita sebagai orang tua mau nasihatin anak, kita belum belajar malah jadi over, akhirnya jadi hyper parenting lagi ya namanya. Hyper kan over itu dari over. Ya. Jadi sekali lagi bahwa insya Allah otak ini masih mau dengar nasihat, kalaupun sampai umur kita 100 tahun ya. Amin. Insya Allah. Ya, kayaknya nggak sampai ya. Mau nggak Bu umurnya 100 tahun? Enggak lah. Enggak ya. Jadi Bu Sherly maunya berapa? Pasnya berapa mau umur? Masya Allah. Masya Allah. Iya. Sekarang siapa sih yang 100 tahun? Ya. Ratu Elizabeth ya 9 berapa tuh? Ya. Ya, tapi kan cuma satu yang di Jepang ada beberapa ya. Nggak sampai juga kita syukur banget. Ya. Baik, terima kasih mudah-mudahan bisa terjawab. Ya.